pertanyaan Pak terima Bambang. kasih. Memang kita harus seperti itu, kita harus menguasai titik-titik strategis. Betul. Jadi kita harus menempatkan kader-kader kita dimanapun, kita harus punya seperti itu. Dan para penginjil ini harus juga berpolitik. Nah, politik Tuhan Yesus Kristus itu pokoknya dahan yang mau lapuk sekalipun biarkan jatuh sendiri, lampu yang mau padam tidak dipadamkan, mati sendiri. Makanya politik Tuhan Yesus itu nggak boleh membunuh orang, mati sendiri, biarin aja mati sendiri. Politik Karena yang hidupnya aja susah. Ya, betul. Politik yang dan punya keadaban. Jadi tidak boleh liar kita berpolitik. Jadi kalau saya marah-marah orang, itu kaitannya dengan nama Tuhan. Saya menginjil sampai maki-maki orang juga karena Tuhan Yesus Kristus. Saya nggak malu kok. Suatu saat saya bilang monyet kamu. Ya, Tuhan Yesus pernah marah di Bait Allah kan, mengusir itu. Iya. Marah kok. Saya bilang kepada orang yang merokok di depan saya, kamu kok lebih pintar monyet ya? Wah, dia marah. Kenapa Bapak ngomong begitu? Lo monyet, kalau dikasih rokok, kemudian dikasih pisang, dia pasti pilih pisang, saya bilang gitu. Kan lebih pintar monyet daripada saudara. Kan? Nah, setelah itu dia tahu saya bercanda, dari situlah Injil saya masukin kepada dia. Mulai saya injilin, mulai saya perkenalkan bahwa saya ini dari dulu Muslim, kemudian sekarang menjadi orang Kristen, semua karena kemurahan Tuhan. Lalu mulai debat, mulai dialog. Nah, itu nggak lama. Kalau saya sudah ngomong itu nggak lama. Pasti dia terima Yesus Kristus. Gitu. Atau menentang sama sekali. Pasti nentang. Kalau sudah nentang, ya saya tinggalin. Untuk apa ngomong lama-lama? Jangan membuang emas permata ke mulut babi. Nanti diinjak-injak. Begitu juga kalau orang itu sudah menolak dalam penginjilan, nggak usah ngomong Injil lagi. Kita ngomong yang lain aja. Kalau dia bisa bisnis, ya kita manfaatkan bisnisnya. Kalau dia bisa ahli pertanian, ya kita pakai sebagai ahli pertanian. Kita manfaatkan sedemikian rupa agar Injil ini diberitakan dengan baik. Nah, gitu. Nah, terima kasih, Pak. Makasih, Abi. Makasih, Pak Bambang. Keren. Politikus yang punya keberanian menginjili. Terima kasih. Ini Abi ada pertanyaan ini, Abi, dari Ibu Niken atau Sis Niken. Shalom, Pak. Yang Pak Ibrahim lakukan di penjara kemarin apa saja, Pak? Katanya bertanya. Di penjara itu pertama kita masuk penjara itu ada waktunya, ada jamnya. Jam 8 pagi sampai jam 12 itu kita boleh pergi ke blok-blok lain, itu sudah dibuka grendelnya. Jadi kunci gembok penjara itu, rantai penjara sudah dilepaskan pada jam 8 pagi. Itu jam 8 pagi. Tapi kalau kamar kita bayar lebih besar kepada sipir, kita bisa dibuka grendel kita, kunci kita itu, rantainya itu jam 7 pagi. Sejam lebih cepat. Nah, itu bayarnya beda lagi. Untuk supaya kamar kita itu ini. Nah, kalau kamar kita bayar, dulu saya bayar kamar itu 200.000 per orang. Di kamar saya ada 12 orang. Uang itu adalah uang macam-macam. Kayak sipir, sudah ada yang ngambil uang itu setiap bulannya. Gitu. Itu keuangannya. Jadi jam 8 sampai jam 12 itu sudah harus balik lagi ke kamar, ke sel masing-masing.
Kita diberi kesempatan selama 2 jam. Jam 2 siang kita sudah dibukakan lagi setelah dikunci selama 2 jam. Jam 5 sore kita harus kembali ke kamar kita masing-masing untuk dikunci lagi sampai pagi. Nah, saya di dalam kamar saya itu D9, setiap malam jam 8 sampai jam 10 malam itu ada komsel. Jadi saya mengajar Alkitab, saya membuka Alkitab dan baca-baca bersama Alkitab itu dengan teman-teman satu sel itu. Karena kebetulan mayoritas Kristen di kamar itu. Paling ada 1 atau 2 orang Muslim yang sekamar dengan saya, tapi saya sudah bilang, kamu harus setuju dengan undang-undang kamar saya, karena kamar ini adalah kamar elit. Kamar elit harus bayar sekian, gitu. Besar juga ini iurannya itu, sebulan itu. Kayak hotel ya, tapi harus bayar. Iya, tapi itu yang murah juga, masih ada lagi yang mahal. Sebulannya itu 1 juta. Gitu. Sebulan 1 juta, ada AC-nya gitu. Kalau yang nggak bayar gimana? Ya, itu paling sengsara kalau sudah nggak punya uang. Jadi dia itu tidurnya di barak. Jadi 1 kamar itu 60 orang. Ya, di sana itu sering berantem mereka, napi-napi itu yang kebanyakan ini over kapasitas. Jadi 60 orang, 75 orang itu mestinya hanya 40 orang, tapi diisi jadi 75 orang. Tidurnya nggak bisa gerak, gitu. Wah, pokoknya di situ jangan lagi di penjara. Saya bayangkan Paulus dulu, aduh Tuhan, hebat Paulus Tuhan. Penjaranya di bawah tanah, penjara bawah tanah, dia tidak bisa melihat matahari. Sampai mati di dalam penjara. Nah, itulah yang membuat saya itu menangis membaca sejarah Paulus itu. Coba bacakan 2 Korintus 11 ayat 23. 2 Korintus 11 ayat 23. Ayat 23. Demikian firman Tuhan, 2 Korintus 11 ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Amin. Iya, sering di dalam penjara. Sering kali di penjara. Saya baru sekali, Bu. Paulus berkali-kali dalam penjara. Makanya saya membaca surat-surat Paulus itu nangis, Bu. Saya dijuluki Paulus akhir zaman. Tuhan, apakah hebatnya saya di akhir zaman ini? Ya, saya bisa naik pesawat terbang. Saya bisa tidur di hotel. Saya makan enak, Tuhan. Tapi Paulus kerap kali. Di 3 ayat 25, Bu. Ayat 25. 3 kali aku didera, satu kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Amin. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Coba lanjutkan lagi ayat 26, Bu. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Saudara palsu itu banyak di Kristen, Bu.
Saya sudah mengalami itu. Dan saya nggak perlu lagi cerita. Kalau cerita untuk jelekin orang Kristen, emang banyak jeleknya. Itu. Tetapi saya tidak pernah melihat kejelekan orang Kristen. Saya tutup mata, tutup kuping untuk mendengar itu semua. Saya hanya melihat Yesus Kristus dalam hidup saya. Kalau saya melihat orang Kristen, Bu, ya udah lama jadi orang Islam lagi, Bu. Itu. Nah, tapi firman Tuhan ini ajaib. Itu menolong dan membantu saya untuk teguh di dalam Injil ini. Aku akan tetap setia bersama Yesus.